Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadang Haryanto di channel Elaborasi Keilmuan. Jadi teman-teman, video kali ini adalah video presentasi atau review buku seperti beberapa video sebelumnya. Jadi judul buku kali ini adalah Politik Hukum karya Profesor Mahfud MD yang direview oleh junior saya Farid. Jadi saya harap kepada seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa menonton sampai selesai tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan saya sangat mengharapkan kepada seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun agar bisa berdampak baik kepada teman-teman atau sahabat-sahabat di forum grup diskusi kami. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Langsung saja kita ke video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang politik hukum di Indonesia karya Profesor Dr. Mahfud MD. Ini bukunya. Nah, di sini siapa sih yang tidak kenal dengan Profesor Mahfud MD? Profesor Mahfud MD ini merupakan sebuah guru besar hukum tata negara dengan fokus studi politik hukum. Beliau juga pernah mencatat dengan jabatan 3 di poros 3 kekuasaan negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sesuai dengan konsep trias politika yang dipaparkan oleh Montesquieu. Berbicara masalah politik hukum di Indonesia atau legal, biasa disebut legal politik. Legal politik atau politik hukum di Indonesia ini merupakan sebuah garis kebijakan negara tentang hukum yang diberlakukan, baik ini pembuatan hukum maupun pembatalan hukumnya lama dengan tujuan negara. Politik hukum ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah tentang penerapan, pembentukan, dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, perlu dipandang ini bagaimanakah cara hukum ini bisa mencapai tujuan negara. Kita melihat di sini sebagai hukum sebagai alat. Mengapa demikian bisa hukum ini sebagai alat? Karena hukum merupakan sarana dan prasarana sehingga membentuk hukum nasional sehingga mencapai tujuan dan kepentingan negara. Nah, di sini kita melihat buku ini juga merupakan hasil penelitian dari cakupan studi politik hukum. Salah satu dari cakupan studi politik hukum. Nah, kita melihat dulu studi politik hukum ini ada berapa. Menurut buku ini, studi politik hukum ini ada 3. Yang pertama tentang hukum yang diberlakukan dan tidak berlakukan. Yang kedua, tentang latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga adalah kenyataan hukum di lapangan. Buku ini merupakan sebuah cakupan studi yang kedua, yaitu latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga buku ini merupakan, di dalam isi buku ini lebih mengedepankan bahwa hukum ini merupakan produk politik. Mengapa demikian? Karena dalam pembuatan hukum ini sendiri, kita melihat pembuatan hukum ini sendiri tidak lepas dari pengaruh kehendak-kehendak politik, baik dari berupa kristalisasi, formalisasi, dan legislasi. Nah, kita melihat dulu hukum sebagai produk politik. Ini merupakan sebuah statement atau asumsi saja yang tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Karena hukum sebagai produk politik ini melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu dari Dasein atau sebuah kenyataan, tidak melihat pada dasolen atau sebuah keharusan. Di dalam buku ini determinannya politik terhadap hukum, sehingga sehingga politik ini dia sebagai independent variable atau yang berpengaruh, sedangkan hukum ini sebagai dependent variable atau yang terpengaruh. Politik sebagai independent variable ini melahirkan 2 konfigurasi politik, yaitu konfigurasi politik yang demokratis
dan konfigurasi politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai dependent variable ini melahirkan dua produk hukum, yaitu produk hukum secara responsif dan produk hukum secara ortodoks. Banyak ahli yang mengatakan bahwa hukum ini sebagai konfigurasi politik yang demokratis ini sering dihubungkan dengan produk hukum yang responsif. Mengapa demikian? Kita melihat dulu dari segi pengertiannya dulu. Konfigurasi politik secara demokratis ini merupakan susunan sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan kesejahteraan umum, baik berupa kebijaksanaan negara dan lain-lain. Sedangkan konfigurasi politik secara otoriter ini merupakan sebuah susunan sistem politik yang dimana negara berpeluang besar dalam menentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan produk hukum tentu saja konfigurasi politik secara demokratis ini akan menentukan produk hukum yang responsif, karena produk hukum yang responsif ini merupakan sebuah yang mencerminkan tentang rasa keadilan dan ketentraman masyarakat, karena di sini masyarakat berperan aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan konfigurasi politik secara otoriter ini akan melahirkan produk hukum yang ortodoks yang itu sebuah produk yang dimana mencerminkan elit politik tanpa memperhatikan visi misi politik ini lebih menonjol daripada visi misi rakyat itu sendiri. Di banyak negara, banyak di sini sebuah negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokratis. Tetapi kita melihat dulu demokratis seperti apa yang dimaksud. Nah, kita melihat bahwa demokratis ini sebenarnya ada dua, yaitu demokrasi secara normatif dan demokrasi secara yuridis. Di semua negara ini tidak ada negara yang betul-betul demokratis. Mengapa demikian? Ada yang negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter, tapi dalam kebijaksanaan ini merupakan demokratis, yang sebuah kebijaksanaan yang demokratis. Sedangkan di banyak negara yang mengaku dirinya negara demokratis ini, terkadang kebijakan negaranya ini bersifat ortodoks atau otoriter itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Berbicara masalah politik hukum, tapi di sini kita melihat politik hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya politik hukum di Indonesia? Bagaimana konfigurasinya? Di sini dari politik hukum di Indonesia ini saya membaginya 3. Yaitu di era demokrasi liberal, di era demokrasi terpimpin, dan di era demokrasi Orde Baru. Kita melihat dulu pada masa demokrasi liberal. Pada awal mulanya demokrasi liberal ini terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kita melihat pada masa demokrasi liberal ini, konfigurasi politiknya belum pada era demokrasi, pada era yang demokrasi. Karena mengapa demikian? Karena pada waktu itu belum ada lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Sehingga pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pada aturan peralihan keempat, seluruh kebijaksanaan atau tentang kebijaksanaan pemerintah ini dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden sampai terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini sebenarnya dalam kurun waktu itu, pada tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
karena dijalankan semua oleh presiden dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP sebagai pembantu presiden. Nah, di sini justru KNIP berasa bahwa pada masa demokrasi liberal ini seluruh kebijaksanaan negara ditanggung oleh presiden sehingga melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang otoriter menurut dia, sehingga KNIP ini mengusulkan kepada presiden agar KNIP ini bisa beralih fungsi sebagai lembaga legislatif, yaitu menentukan garis besar haluan negara. Nah, pada era demokrasi liberal terjadi antara kurun waktu 1945 sampai kurun waktu 1959. Nah, di sini pada awal demokrasi liberal ini sendiri konfigurasi politik belum bisa secara demokratis. Mengapa demikian? Karena pada awal demokrasi liberal ini belum ada lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, MPR, dan DPA dan lain-lain. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 aturan peralihan 4 itu bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan presiden, dialihkan kepada presiden sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung sebelum undang-undang menentukan hal tersebut. Nah, di sini pada presiden memegang penuh kekuasaan lembaga negara. Nah, di sini sehingga presiden ini membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP. Nah, pada tahun awal demokrasi liberal ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Ada juga para ahli mengatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah kuasi presidensial. Nah, hal tersebut membuat Ketua Umum Komite Nasional Indonesia Pusat ini memberikan usul kepada pemerintah bahwa KNIP ini seharusnya bisa dialihkan kepada fungsi legislatifnya, kekuasaan membentuk GBHN dan lain-lain. Nah, usul tersebut diwakilkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sehingga membentuk maklumat, yaitu Maklumat nomor 10 tahun 1945. Dengan itu dibentuknya Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP yang membentuk GBHN dan komisi-komisi harian. Nah, di sini pada awal demokrasi liberal, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku hanya tahun 1945 sampai 1949. Mengapa demikian? Karena pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, sehingga terjadi macam-macam agresi seperti agresi militer 1 dan lain-lain. Nah, hal tersebut harus dipertahankan kembali Indonesia, sehingga Belanda mensiasati bahwa bagaimanakah Indonesia ini hancur secara di dalamnya, secara internal saja, sehingga Belanda mampu untuk menguasai kembali Indonesia. Sehingga Belanda mengusulkan bahwa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia melakukan konferensi meja bundar yang dilakukan di Belanda dan menyepakati 3 hal. Yang pertama, pembentukan negara Indonesia Serikat. Yang kedua, pemberlakuan uni kadang potong ini. Yang kedua itu adalah pemberlakuan
RIS Belanda. Yang ketiga itu adalah kedaulatan negara berada di tangan Indonesia Serikat. Nah, tak lama kemudian setelah berselang waktu 7 bulan, konstitusi 7 bulan, Konstitusi Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar menjadi negara kesatuan. Mengapa demikian? Karena banyak daerah-daerah yang menolak konstitusi RIS, bahkan Republik Indonesia Serikat, karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Nah, pada akhir konstitusi RIS ini, setelah tidak berlakunya konstitusi RIS, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mengapa Undang-Undang Dasar sementara? Karena belum ada undang-undang tetap setelah konstitusi RIS tersebut. Nah, di sini Presiden Soekarno pada awal Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 membentuk sebuah komite yang berjudul membentuk sebuah konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang tetap yang dibantu oleh pemerintah. Nah, di sini pada demokrasi liberal, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ternyata gagal yang dibentuk oleh konstituante. Banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di dalam persidangan. Nah, dan ada hanya satu undang-undang yang disahkan, yaitu pada tahun 1953, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu. Hal tersebut membuat pemilu ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dengan sistem multipartai. Nah, setelah konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar 1945 ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 1959, itu tepatnya 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini secara konstitusional bahasa berlakunya dekret presiden tahun 1959 ini bukan pada tanggal 5 Juli. Mengapa demikian? Karena DPR menyetujui dekret presiden tersebut itu pada tanggal 22 Juli 1959. Jadi secara konstitusional dekret presiden ini baru berlaku secara konstitusional itu pada tanggal 22 Juli 1959 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada era demokrasi terpimpin ini, sistem pemerintahan otoriter Soekarno ini semakin meningkat. Karena mengapa demikian? DPR hasil pemilu pada waktu itu pada tahun 1955 ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan menggantinya DPR GR atau DPR gotong royong. Dan notabene-nya pemerintahan anggota DPR ini dipilih sendiri oleh Soekarno sendiri oleh pemerintah, sehingga nanti pemerintah akan semakin bisa leluasa dalam menjalankan demokrasi terpimpinnya. Nah, di sini pada era demokrasi terpimpin banyak partai-partai politik yang melemah dan menguatnya sebuah partai politik. Ada dua partai politik yang kuat, yaitu Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Mengapa demikian? Karena pada Undang-Undang Dasar 1945 sangat didukung oleh Angkatan Darat. Mengapa demikian? Karena Angkatan Darat lebih leluasa masuk ke dalam dunia politik dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, menjelang akhir demokrasi terpimpin yaitu pada masa G30S PKI. Nah, di sini Presiden Soekarno tidak bisa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, sehingga banyak sekali demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Soekarno. Nah, di sini pada
Setelah G30 SPKI turun Soekarno, hal ini dimenangkan oleh Angkatan Darat yang dulunya saling menarik-menarik antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat itu sendiri. Nah, mengapa? Karena G30 SPKI ini diselesaikan oleh Panglima Soeharto sehingga setelah Soeharto pada tahun 1967 diangkat sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno karena Presiden Soekarno ini tidak bisa mempertanggungjawabkan asal peristiwa tersebut. Setahun kemudian dengan TAP MPR pada tahun 1968 barulah Presiden Soeharto diangkat sebagai presiden definitif. Nah, demikianlah G30 SPK ini mengantarkan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharno untuk tampil di pentas politik Indonesia. Nah, Orde Baru ini sebagaimana dirumuskan hanya sebagai kayak pembangunan nasional atau stabilitas nasional, yang dimana musuh utama Orde Baru adalah PKI dan pengikut-pengikutnya atau Orde Lama. Nah, di sini pada era demokrasi Orde Baru, corak kepemimpinan Soeharto ini pada awal-awalnya itu kembali kepada demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu di mana kebebasan pers sangat bagus pada saat demokrasi liberal. Nah, tapi pada saat ditentukannya tatanan sistem politik yang barulah di sini sikap otoriter Soekarno ini semakin merajalela. Karena mengapa demikian? Pada saat sistem pemilu, kita ambil contoh, pada saat sistem pemilu saja yang akan dilakukan pada Orde Baru ini bisa dilakukan tetapi di sini Angkatan Darat harus menang maksud saya di sini, dan juga di sini terbentuklah sebuah partai politik pemerintah yang bernama Golongan Karya. Nah, di sini dalam sistem pemilu tersebut ternyata Golongan Karya ini menang. Mengapa demikian? Menang dengan perolehan suara hampir 60% lebih, menjauhi dari pikiran dari Golkar itu sendiri yang hanya mencakup 35 sampai 40%. Nah, di sini pada era demokrasi Soeharto ini sendiri sistem pemerintahannya tersebut pasti menurut pada Soeharto. Mengapa demikian? Karena kita melihat saja anggota DPR itu sendiri yang notabene-nya adalah Golkar sekitar 60% itu merupakan partai politik Soeharto. Belum lagi 460 anggota DPR, 100 diantaranya adalah merupakan anggota ABRI yang untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Obsesi Orde Baru untuk membangun pemerintahan yang dapat menjalin stabilitas nasional guna melaksanakan pembangunan yang titik berat ekonominya membawa pada rezim sikap tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut membuat dalam sistem pemerintahan pada Orde Baru ini merupakan sistem pemerintahan ortodoks. Jadi selama sistem politik Indonesia ini dalam sistem demokrasi liberal ini menganut sistem konfigurasi yang liberal. Maksud saya demokrasi liberal ini menganut sistem konfigurasi politik yang demokratis dan produk hukum yang responsif. Sedangkan pada tahun demokrasi terpimpin dan demokrasi ortodoks itu menganut sistem, konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin dan Orde Baru ini menganut konfigurasi politik yang otoriter sehingga melahirkan produk hukum yang ortodoks. Mungkin itu dari saya. Mungkin presentasi saya ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Jadi mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video presentasi atau review buku dari junior saya Farid tentang buku Politik Hukum karya dari Profesor Mahfud MD. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait presentasi atau review bukunya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam elaborasi.